Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sylvia Anggraini dan partner Saya Amelia Ramadhani, NPM 20004. Di sini kami akan mempresentasikan laporan dari praktikum kami, yaitu modul ketiga Dreamweaver. Adapun rumusan masalah dari praktikum Dreamweaver adalah bagaimana langkah-langkah pada sistem informasi pengambilan bantuan langsung tunai atau BLT, yang mana tujuan praktikum itu sendiri adalah yang pertama, ada praktikan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Adobe Dreamweaver. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui komponen-komponen yang ada pada aplikasi Adobe Dreamweaver. Yang ketiga, ada praktikan dapat mengetahui jadwal pengambilan dana bantuan langsung tunai atau BLT yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan itu. Yang selanjutnya yaitu ada Dreamweaver. Dreamweaver itu sendiri adalah program yang digunakan untuk membuat atau menyunting halaman web. Software Dreamweaver dikeluarkan oleh Adobe System. Aplikasi ini banyak digunakan oleh para programmer, desainer, dan developer web dikarenakan kemudahan dalam penggunaannya, kelengkapan fiturnya, dan juga dukungannya terhadap teknologi terkini. Adapun beberapa kelebihan Macromedia Dreamweaver antara lain, yang pertama, pada pemrograman HTML atau XHTML, tampilan situs dapat dilihat tanpa menggunakan browser sehingga memudahkan programmer untuk melakukan editing. Yang kedua, ada Dreamweaver mendukung pemrograman PHP, ASP, ColdFusion, JSP, CSS, JavaScript, dan XML. Yang ketiga, ada Dreamweaver dapat membantu webmaster agar lebih memahami kode-kode pemrograman. Yang keempat, ada Dreamweaver dapat memeriksa apabila ada kesalahan dalam penulisan sintaks. Yang selanjutnya yaitu beberapa alasan mengapa Dreamweaver adalah program terbaik untuk pengembangan website. Yang pertama, dengan Adobe Dreamweaver manajemen website dapat dilakukan dengan lebih mudah. Yang kedua, perangkat lunak ini dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan Anda mengupload situs melalui built-in FTP. Yang ketiga, ada Adobe Dreamweaver dikenal dengan fitur CSS yang sangat baik. Yang keempat, program ini dilengkapi dengan berbagai tombol roller. Yang kelima, built-in penciptaan menu pop-up di Adobe Dreamweaver membuatnya super mudah untuk membuat halaman web yang tampak profesional dengan link navigasi. Yang keenam, salah satu fitur yang paling penting di Adobe Dreamweaver adalah dimasukkannya tombol server site include. Tidak seperti software pembangun website lainnya, fitur ini sudah tersedia untuk penggunaan. Yang terakhir adalah banyaknya file template yang dapat memudahkan para penggunanya. Yang selanjutnya yaitu ada komponen-komponen Dreamweaver. Berikut ini merupakan fungsi dari beberapa fitur yang terdapat pada software Dreamweaver. Yang pertama, ada menu bar. Menu bar berisi tentang perintah-perintah yang dapat digunakan untuk bekerja pada software Dreamweaver. Yang kedua, ada dokumen window. Dokumen window dapat menampilkan dokumen-dokumen saat Anda bekerja. Yang ketiga, ada file panel. File panel memperlihatkan grup file berdasarkan site yang sedang Anda kerjakan. Yang keempat, ada text selector, yang mana dapat menampilkan hierarki teks di sekitar pilihan yang aktif pada design view untuk memilih komponen atau objek pada web page kita. Yang kelima, ada panel group. Panel group digunakan sebagai window untuk membantu pekerja software Dreamweaver. Yang keenam, ada side panel, dapat mengatur file dan folder yang membentuk halaman situs web yang dikerjakan. Yang selanjutnya ada panel design. Panel design berisi format-format CSS yang ada pada dokumen yang sedang Anda kerjakan. Yang selanjutnya ada panel kode. Panel kode berisi format-format HTML dan juga penggunaannya. Yang selanjutnya yaitu ada insert bar. Insert bar merupakan kumpulan menu yang digunakan untuk memasukkan sebuah objek atau fungsi lainnya ke dalam jendela dokumennya. Selanjutnya ada dokumen toolbar. Dokumen toolbar digunakan sebagai penempatan file-file yang dibuka dan sekaligus untuk menampilkan nama dari file tersebut. Yang selanjutnya ada fitur-fitur Dreamweaver. Dreamweaver merupakan fitur dari Dreamweaver yang paling dominan. Yang pertama, ada antarmuka visual yang ramah pemula, dan yang kedua ada kode editor bawaan serbaguna. Adapun kekurangan Dreamweaver yaitu di atas semua itu ada Dreamweaver CC juga memiliki kekurangan seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa software ini bekerja sebatas skill. Jadi, walaupun antarmuka live-nya memudahkan pemula untuk membangun sebuah website, mungkin memerlukan waktu lebih untuk membuat website yang betul-betul memukau. Yang selanjutnya ada, selain itu Dreamweaver masih menggunakan kurva
belajar yang curang. Dalam artian, Anda perlu meluangkan banyak waktu untuk menguasai semua fiturnya. Jadi, jika Anda harap bisa menjadi seorang developer pro berbekal dari tutorial saja, mungkin Anda akan kecewa. Ditambah lagi, sumber ini merupakan layanan berbayar yang mahal. Jadi, bisa dikatakan Dreamweaver kurang sesuai untuk developer berasaskan dengan hobi. Adapun selanjutnya yaitu langkah-langkah pengerjaan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, berikutnya masuk pada bab 3 yaitu langkah-langkah pengerjaan. Untuk deskripsi studi kasusnya sendiri, pada praktikum modul 3 ini membahas mengenai Dreamweaver sebagai suatu sistem informasi pengambilan BLT, yang mana dengan adanya sistem informasi ini dapat mempermudah dan memperlancar proses pengambilan BLT. Guna mengefektifkan pengambilan BLT dan juga mempermudah dalam sistem pengambilannya, maka digunakan sistem informasi berbasis web dengan menggunakan aplikasi Adobe Dreamweaver. Website ini digunakan sebagai penghubung antara pegawai dengan penerima untuk melakukan proses pengambilan BLT. Maka dibuatlah web yang memuat sistem informasi dari pengambilan BLT dengan menggunakan Adobe Dreamweaver. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama adalah mengaktifkan Apache dan MySQL di SAM. Next. Kedua, buat folder dengan nama sesuai nama pada database di htdocs, dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Yang ketiga, buka database yang telah dibuat di localhost, lalu klik privilege dan klik add user. Kemudian yang keempat, dalam add user, isi username dengan pengambilan BLT, host pilih lokal, dan password isi 21112002, lalu cek all global privilege, klik go. Kemudian yang kelima, buka aplikasi Dreamweaver, klik PHP. Lalu langkah selanjutnya yang keenam, ubah tampilan desain menjadi klasik. Langkah ketujuh, klik site, kemudian new site, kemudian isi site name sesuai database, kemudian klik local site folder, pilih folder dalam htdocs. Kemudian langkah ke-8, klik server, kemudian klik tanda isi atau plus isi data sebagai berikut. Untuk server namanya diisi pengambilan BLT, connect using pilih lokal atau network, kemudian server pilih folder sesuai nama database htdocs, dan web URL diisi dengan http localhost pengambilan BLT. Kemudian pada langkah yang ke-9, klik advance pada server dan ganti server model dengan PHP MySQL, lalu save dan centang testing. Lalu yang ke-10, klik advance setting, pilih default image folder dengan folder gambar pada folder database, lalu save. Lalu langkah ke-11, klik pada database dan klik MySQL connection, di mana untuk koneksi namanya diisi koneksi, MySQL server diisi localhost, username diisi pengambilan BLT, dan password diisi 291102. Lalu langkah selanjutnya, untuk yang database diisi pilih folder database dan tes, lalu OK. Lalu untuk langkah yang ke-12, insert tabel, isi row 7 dan kolomnya 2, lalu OK, pilih center pada align, dan buat ukuran dan bentuk tabel sesuai yang dikehendaki. Kemudian merge tabel sesuai desain, kemudian block tabel dan diganti dengan warna sesuai yang dikehendaki. Kemudian masuk pada langkah yang ke-13, yaitu buat tampilan awal dengan kalimat cantumkan gambar dengan membuka folder gambar, lalu drag ke table save as dengan nama index PHP, dan save as lagi dengan nama home PHP. Kemudian pada langkah yang ke-14, buat link halaman terkait dengan cara blok teks, lalu klik kanan kemudian next link, cantumkan nama link PHP, klik OK, lakukan langkah yang sama untuk halaman lain. Next. Pada langkah yang selanjutnya, klik binding, lalu klik yang plus, kemudian klik record set atau query, isi name dengan bukti penerimaan, connection dengan koneksi, dan table dengan bukti penerimaan. Oke, lakukan langkah yang sama untuk entitas yang lain. Kemudian pada langkah ke-16, buat halaman login dengan cara insert, kemudian form, text field diisi tabel dengan username dan password, lalu insert form button, kemudian OK. Beri nama di setiap kolom, kemudian ganti type kolom password dengan password. Lalu pada langkah yang ke-17, klik insert data object, kemudian user authentication, kemudian login user, validate using connection-nya diisi koneksi, kemudian tabel diisi pegawai, username diisi nama pegawai, password diisi ID pegawai. If login sukses, maka menuju ke sukses.php, kemudian if login fails diisi dengan gagal.php. Kemudian pada tahap yang ke-18, buat tampilan gagal login dengan menambahkan kata mohon maaf silakan coba lagi dan save menjadi gagal.php. Lalu langkah yang selanjutnya, buat halaman sukses login serta cantumkan setiap link dan save menjadi sukses.php.
Lalu tahap yang ke-20, buat tampilan input bukti penerimaan dengan cara insert data object, insert record, kemudian record insertion from wizard. Kemudian untuk koneksinya diisi koneksi, tabelnya diisi bukti penerimaan, kemudian after inserting go to diisi data bukti penerimaan .php, kemudian OK, lalu kemudian ganti value submit dengan input, kemudian save as input bukti penerimaan .php. Lakukan langkah yang sama untuk entitas lain. Kemudian tahap yang selanjutnya, untuk entitas yang memiliki atribut dengan tampilan menu di database SAM, ubah display as menu. Untuk setiap atribut, pilih populate menu items dengan from database, pilih record set sesuai entitas, kemudian OK. Lalu langkah kedua, yaitu buat tampilan data dengan insert data object, dynamic data, dynamic tabel. Kemudian untuk record setnya sendiri, dipilih yang bukti penerimaan, kemudian show, pilih all record, OK. Kemudian save as data bukti penerimaan .php dan lakukan langkah yang sama untuk entitas lain. Kemudian untuk tahap yang selanjutnya, buat tampilan logout dengan klik insert data object, user authentication, logout user, kemudian when done, go to, isi dengan home.php. Lalu langkah yang terakhir, untuk mengecek hasil tampilan website yang dibuat, klik file, kemudian preview in browser, kemudian pilih browser yang dikehendaki. Nah, masuk pada bab yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada output program sistem informasi pengambilan BLT. Adapun output program pada sistem informasi pengambilan BLT adalah sebagai berikut. Yang pertama, berikut merupakan tampilan home.php-nya, kemudian ada tampilan login, lalu kemudian ada tampilan gagal, kemudian ada tampilan sukses, lalu ada tampilan data bukti penerimaan, kemudian ada tampilan data kartu anggota BLT, lalu tampilan data pemerintah, kemudian tampilan data penerima, kemudian tampilan data pegawai, lalu ada tampilan data surat undangan, lalu tampilan input bukti penerimaan, lalu ada tampilan input kartu anggota BLT, dan tampilan input pemerintah, lalu ada tampilan input penerima, kemudian tampilan input pegawai, tampilan input surat undangan, tampilan logout sebagai yang terakhir. Nah, untuk lebih jelasnya sendiri akan saya simulasikan atau kita coba melalui PHP MySQL. Nah, berikut merupakan tampilan dari web sistem informasi pengambilan BLT, di mana pada tampilan utama ini akan kita lihat gambar dari BLT, kemudian praktikum sistem informasi manajemen UPN Veteran Jawa Timur, lalu ada 3 menu utama yaitu home, login, dan about, lalu ada kredit desain by kelompok 63 sesi Kamis. Nah, untuk tampilan home sendiri bisa kita lihat muncul tulisan selamat datang di sistem pengambilan BLT. Pertama-tama kita akan coba untuk login. Klik login. Nah, kemudian akan muncul username dan password. Di sini kita disuruh untuk memasukkan username dan password dari entitas pegawai. Pertama-tama kita akan coba memasukkan data yang random atau data yang acak, lalu kita akan coba login. Nah, maka akan muncul tulisan mohon maaf username atau password yang Anda masukkan salah, silakan coba lagi. Artinya data tadi yang kita masukkan itu salah. Sekarang kita akan coba masukkan data yang benar. Nah, maka ketika BLT tadi sukses, maka akan masuk pada menu utama input dan data. Di sini kita bisa lihat ada tampilan yang berbeda, yaitu ada menu logout. Nah, di sini ada tampilan input dan data. Pertama-tama kita akan coba menginputkan data bukti penerimaan. Kita klik, lalu akan muncul form seperti ini. Kita akan coba masukkan datanya. Nah, maka akan tampil data sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat bahwa data yang kita inputkan tadi telah masuk, yaitu SD Al-Amin di sini, dan sebagai berikut. Artinya data yang kita inputkan tadi sudah masuk ke database. Lalu
jika kita ingin menginputkan kembali, kita bisa klik input lagi. Nah, maka akan tampil tampilan form seperti tadi. Jika tidak, kita bisa klik kembali saja. Lalu coba kita akan menginputkan entitas yang kedua, yaitu kartu anggota BLT. Input data, maka akan tampil tampilan data yang telah kita inputkan tadi. Dimana tadi kita inputkan nama yaitu Dia Setia. Nah, sudah masuk di sini. Ketika sudah sukses, kita bisa kembali. Jika ingin inputkan kembali, bisa klik input kembali. Jika tidak, klik kembali. Lalu kita akan coba inputkan pada tabel yang ketiga, yaitu pegawai. Data yang random saja. Nah, maka akan muncul data yang telah kita inputkan tadi, yaitu pada berikut ini. Yumna Afrida, Jalan Pakal Raci, dan sebagainya. Kita bisa klik input lagi, maka akan tampil form yang sama seperti tadi. Jika tidak, bisa klik kembali. Nah, lalu selanjutnya kita akan input pada entitas pemerintah. Alamatnya nah, maka akan tampil data di tabel pemerintah. Nah, maka akan muncul data yang telah kita inputkan tadi di sini. Manuan Barat, Selvira Paulina, dan lain-lain. Lalu klik kembali. Kita akan coba untuk menginputkan pada entitas penerima. Nah, maka selanjutnya akan tampil data dari tabel penerima. Di sini terlihat bahwa nama penerima Parsimin PBI AZ21 telah masuk. Selanjutnya, kita akan coba untuk input pada surat undangan. Kita coba lagi nama Parsimin. Nah, lalu kita cek apakah datanya sudah masuk, dan di sini terlihat bahwa data telah masuk Parsimin Surabaya dan sebagainya. Lalu kembali. Karena tadi kita sudah mencoba untuk input data, jika kita ingin melihat datanya lagi, kita bisa klik pada kolom data. Kita akan coba. Nah, di sini kita bisa melihat data dari tabel
bukti penerimaan, termasuk data yang telah kita inputkan barusan. Kembali, kita akan cek satu-satu, maka akan tampil data dari setiap entitas. Perintah, kemudian penerima, ini surat undangan. Nah, semua menu pada tabel utama ini telah kita coba, kita simulasikan, maka selanjutnya kita akan beralih pada tabel about. Di sini kita akan coba lihat. Nah, akan tampil sebuah gambar dan juga deskripsi dari BLT, di mana bantuan langsung tunai atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat tidak mampu. BLT merupakan program jaring pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Nah, sudah kita coba semua menu-menunya, maka kita bisa klik logout. Nah, pada logout akan tampil tampilan seperti ini. Ada gambar dan deskripsi, pastikan data yang Anda input telah sesuai. Terima kasih. Selanjutnya kita bisa mengulang kembali, bisa klik login lagi, dan seterusnya. Nah, selanjutnya masuk pada analisa output. Untuk yang pertama, analisa output tampilan home. Analisa output tampilan home berdasarkan output sistem informasi pemrograman web pengambilan BLT di atas. Terdapat tampilan menu home web PHP dengan kalimat selamat datang di sistem pengambilan BLT dan menu home, login, dan about. Kemudian analisa untuk output tampilan loginnya sendiri. Berdasarkan output sistem informasi pemrograman web pengambilan BLT di atas, terdapat tampilan menu login.php dengan terdapatnya username dan password yang digunakan untuk login. Kemudian untuk analisa output perbedaan tampilan sukses dan gagal, di mana berdasarkan output sistem informasi pemrograman web pengambilan BLT, terdapat tampilan sukses.php yang berisikan tabel input dan data yang masing-masing kolomnya berisi entitas pada sistem informasi pengambilan BLT. Adapun bukti penerimaan, kartu anggota BLT, pegawai, pemerintah, penerima, dan surat undangan. Sedangkan pada tampilan gagal.php akan terdapat kalimat mohon maaf silakan coba lagi. Kemudian untuk analisa output tampilan data bukti penerimaan, terdapat tampilan data berbukti penerimaan berupa tabel yang berisikan nomor bukti penerimaan, nominal uang, tanggal penerimaan, dan tempat penerimaan. Kemudian untuk analisa output tampilan data kartu anggota BLT akan tampil tabel yang berisikan nomor kartu anggota, NIP, nama anggota, alamat anggota, dan masa berlaku kartu anggota. Kemudian untuk analisa output tampilan data pegawai akan tampil berupa tabel yang berisikan ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, dan nomor telepon pegawai. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu analisa output tampilan data pemerintah. Berdasarkan output sistem informasi pengambilan BLT di atas, terdapat tampilan data pemerintah berupa tabel yang berisikan NIP, nama staf pemerintah, alamat staf pemerintah, dan nomor telepon staf pemerintah. Selanjutnya ada analisis output tampilan data penerima. Berdasarkan output sistem informasi pengambilan BLT data di atas, terdapat tampilan data pemerintah berupa tabel yang berisikan NIK, nomor BLT, nama penerima, alamat pegawai, alat penerima, nomor telepon penerima, dan tempat tanggal lahir penerima. Yang berikutnya ada tampilan data surat undangan. Terdapat tampilan data surat undangan berupa tabel yang berisikan nomor BLT, NIK, nama penerima undangan, tempat, tanggal, dan jam pengambilan. Tampilan input bukti penerimaan, informasi web pemrograman web pengambilan BLT. Terdapat tampilan dengan input bukti penerimaan data, terdapatnya nomor bukti penerimaan, nominal uang, tanggal penerimaan, dan tempat penerimaan yang selanjutnya akan diinsert di record untuk menginput bukti penerimaan. Yang selanjutnya ada tampilan input kartu anggota BLT, yaitu dengan terdapatnya nomor kartu anggota, nama anggota, alamat anggota, dan masa berlaku kartu anggota yang selanjutnya akan diinsert record untuk menginput kartu anggota BLT. Yang selanjutnya ada tampilan input pegawai. Terdapat tampilan dengan tim input pegawai dengan terdapatnya ID pegawai, nama pegawai, alamat, dan nomor telepon pegawai yang selanjutnya akan di-insert record untuk input pegawai. Yang selanjutnya ada tampilan input pemerintah. Terdapat tampilan dengan input pemerintah dengan terdapatnya NIP, nama, alamat, dan nomor telepon staf pemerintah yang selanjutnya akan di-insert record untuk menginput pegawai. Yang selanjutnya ada tampilan input penerima. Terdapat tampilan dengan input pemerintah dengan terdapatnya NIK, nama, alamat, nomor telepon, dan tempat tanggal lahir penerima yang selanjutnya akan di-insert record untuk menginput penerima. Tampilan input surat undangan.
Terdapat tampilan dengan input surat undangan dengan terdapatnya nomor PLT, nama penerima undangan, tempat, tanggal, dan jam pengambilan yang selanjutnya akan diinsert keyboard untuk menginput surat undangan. Yang selanjutnya ada tampilan logout. Dari tampilan logout pada sistem informasi pengambilan PLT di atas dengan menggunakan software Dreamweaver, terlihat sebuah teks yang menyatakan pastikan data yang di-input telah sesuai dan sebuah gambar pendukung sistem informasi pengambilan PLT. Adapun kesimpulan dan saran, yaitu yang pertama, kesimpulan. Kelebihan dari Dreamweaver adalah mempunyai banyak tema, mempunyai fitur preview, mudah dioperasikan, dan interface disajikan dalam mode visual tanpa kode HTML atau dalam mode HTML. Sedangkan kekurangannya adalah pada harga software yang cukup mahal. Yang kedua ada komponen-komponen yang terdapat pada Dreamweaver adalah dokumen, toolbar, menu bar, workspace switcher, panel group, text selector, property inspector, dan dokumen Windows. Yang ketiga ada dapat diketahui dari output web bahwa penerima dapat memperoleh informasi mengenai jadwal pengambilan bantuan langsung tunai atau BLT dengan terdapatnya nomor BLT, nama penerima undangan, tempat, tanggal, dan jam pengambilan yang selanjutnya akan diinsert keyboard untuk menginput surat undangan sehingga memudahkan penerima bantuan untuk mengambil dana yang telah diberikan dari pemerintah. Yang selanjutnya ada saran. Adapun saran untuk modul Dreamweaver antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya materi yang ada dalam modul dilengkapi lagi agar praktikan dapat mengerti dan memahami dengan jelas materi dalam modul ini. Yang kedua, ada sebaiknya tata cara penulisan pegangan modul laporan resmi lebih diperjelas. Yang ketiga, sebaiknya lebih diantisipasi lagi agar tidak terjadi kendala teknis yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan praktikum. Yang keempat, ada sebaiknya asisten laboratorium lebih tanggap dalam mengatasi atau memberikan solusi terhadap permasalahan aplikasi Dreamweaver yang kerap mengalami error selama praktikan menggunakannya. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.